Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satupun ya. Pada pagi hari ini saya harap kalian sudah siap untuk menerima materi yang akan saya sampaikan. Jangan lupa persiapkan alat tulis ya, buku, pulpen yang jelas nantinya wajib kalian tulis materi yang akan saya sampaikan. Pada minggu pertama pertemuan kita sudah langsung saya dahului dengan materi ya, tidak perkenalan dulu tapi ke materi. Materi pada minggu pertama saya menjelaskan tentang produk massal. Apa sih itu pengertian dari produk massal, kronologisnya, dan perencanaan produk massal itu seperti apa. Saya harap kalian sudah tahu ya dan juga memahami, karena di pertemuan kali ini, di pertemuan minggu ketiga, saya juga masih melanjutkan tentang produk massal, materi tentang produk massal. Lanjut saja. Materi yang akan saya sampaikan tentang fase dalam perencanaan produk. Jadi fase dalam perencanaan produk itu terdiri atas serangkaian kegiatan yang berurutan. Kegiatan-kegiatan dalam proses perancangan dinamakan fase ya. Fase dalam sebuah perancangan produksi berbeda dengan satu sama lainnya karena tiap-tiap fase terdiri atas beberapa kegiatan yang dinamakan dengan langkah-langkah fase. Jadi fase dalam sebuah produksi produk di perusahaan itu berbeda langkah-langkahnya. Oke. Fase dalam produk perancangan produksi terdiri dari yang pertama mengidentifikasi peluang ya. Mengidentifikasi peluang itu bisa diperoleh, bisa diperoleh melalui 4 cara, yaitu produk baru, turunan dari produk yang sudah ada. Nah, yang ketiga, perbaikan produk yang sudah ada ya. Identifikasi peluang dapat dilakukan dengan cara ada 4. Yang pertama, adanya keluhan dari pelanggan terhadap produk sejenis yang sudah ada. Jadi kalau suatu perusahaan membuat suatu produk, pastikan itu ada sebuah kritik dari pelanggan ya terhadap produk yang sudah dikeluarkan. Walaupun ada produk sejenis dari perusahaan lain ya, pasti seorang pelanggan akan membandingkan kualitas produk A dengan produk B ya. Yang kedua, analisis keuntungan dan kelemahan produk pesaing. Jadi sebuah produk itu juga dianalisis ya, keuntungan dan kelemahannya. Jadi perbedaan dari produk A dengan produk B, walaupun sama-sama sejenis dari produk lain, itu harus dianalisis keuntungannya seperti apa dari pesaingnya ya. Pesaing kok lebih bagus dalam hal kemasan, dalam hal packing dan lain sebagainya ya, dalam hal kualitas, itu kan juga harus diperhatikan oleh suatu perusahaan biar produknya itu tetap eksis di pasaran. Yang ketiga, usulan pelanggan yang dikumpulkan secara otomatis. Usulan pelanggan itu bisa dalam bentuk saran maupun kritik ya. Kalau ada saran, dia akan menjadikan masukan atau sebuah motivasi untuk memperbaiki pembuatan produk dalam suatu perusahaan. Yang keempat, adanya kecenderungan dalam gaya hidup. Ya, adanya kecenderungan dalam gaya hidup ini apa? Mempengaruhi pola atau daya beli dari masyarakat. Yang selanjutnya, mengevaluasi dan memprioritaskan produk. Jadi
Jadi harus ada evaluasi dan diprioritaskan sebuah produk. 4. Perspektif dasar yang berguna dalam mengevaluasi dan memprioritaskan. Ya, ada 5 ini peluangnya. Yang pertama, strategi bersaing merupakan suatu pendekatan pasar dan produk dengan memperhatikan para pesaing usaha. Kita juga harus memperhatikan, ya, kalau suatu produk keluar dari gudang, walaupun ada produk pesaing, juga kita harus memperhatikan dari produk pesaing tersebut, ya, apakah produk pesaing itu lebih bagus packingannya, atau lebih bagus komposisinya, atau lebih murah harganya. Karena kalau misalkan kita bikin produk dengan kualitas yang sama di pasaran, harganya lebih mahal, pasti akan ditinggalkan oleh customer atau konsumen. Beberapa strategi yang diterapkan adalah kepemimpinan yang berbasis pada teknologi, kepemimpinan berbasis pada efisiensi biaya, fokus pelanggan, dan produk tiruan. Yang kedua, segmentasi pasar adalah pembagian pasar ke dalam segmen-segmen, membuat perusahaan dapat memetakan selera pelanggan terhadap suatu produk. Ya, pembagian pasar, misalkan di pasar A, ya, peluang produknya tidak terlalu diminati, tapi di pasar B peluang produk yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut sangat diminati. Kalaupun lebih diminati, otomatis akan ada penambahan produk di pasar B daripada di produk di pasar A, karena minat dari konsumen di pasar A itu lebih menurun daripada minat di pasar B yang sangat tinggi. Yang ketiga, perkembangan teknologi adalah produk berupa teknologi. Keputusan perencanaan yang utama adalah penentuan waktu penggunaan teknologi dalam kegiatan produksi massal, ya. Peran teknologi juga sangat mumpuni, karena suatu produk itu harus mengikuti perkembangan zaman. Yang keempat, perencanaan platform produk yang bagus harus menjadi dasar dalam membuat produk turunan yang mampu memenuhi selera pasar, ya. Jadi produknya itu harus baik dari segi kualitas, ya, harus baik, harganya juga tidak terlalu mahal. Nah, kalau menyangkut harga itu kan pasti akan sangat diminati oleh konsumen kalau harganya itu stabil, tidak terlalu mahal. Dan evaluasi peluang produk meliputi aspek-aspek sebagai berikut. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Yang pertama, ukuran pasar, tingkat pertumbuhan. Tingkat pertumbuhan ini berhubungan dengan selera pasar, ya. Bisa fluktuatif, kadang juga ada naik, ada turun, tergantung dari selera pasar atau selera konsumen. Yang ketiga, intensitas persaingan. Jadi ada intensitas persaingan yang terjadi di pasar yang dilakukan antara perusahaan lain. Yang ketiga, pengetahuan perusahaan mengenai pasar. Yang keempat. Yang kelima, kesesuaian dengan produk perusahaan lain, walaupun sama tapi kan mempunyai kualitas yang berbeda, ya. Yang terakhir, keenam, kesesuaian dengan kemampuan perusahaan. Nah, oke. Yang keenam, berhubungan dengan menyeimbangkan portofolio proyek. Mengembangkan akan melibatkan pemetaan portofolio sesuai dimensi-dimensi yang berguna, maka manajer akan mempertimbangkan dampak atas keputusan perencanaan produk. Jadi penyeimbangan portofolio proyek dalam suatu perusahaan untuk membuat suatu produk itu kan penting sekali, ya. Jadi ini berhubungan dengan apa? Seorang manajer. Jadi yang akan memanage semuanya adalah seorang manajer. Oke, lanjut. Pengelolaan sumber daya di sini bisa sumber daya manusia maupun sumber daya alam, dan perencanaan waktu. Ada 2
Yang pertama adalah pengelolaan sumber daya. Pengelolaan sumber daya ini berhubungan dengan perencanaan produk secara mendalam dan menyeluruh, akan membantu perusahaan dalam menggunakan sumber daya secara efisien. Tadi yang sudah saya sebutkan, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini berhubungan dengan apa? Kualitas dari manusianya, individunya yang akan membuat suatu produk. Ya. Perusahaan akan membuat produk yang benar-benar mampu menyerap kebutuhan pasar dengan sumber daya yang sudah ada atau sumber daya yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Misalkan kalau kita ambil contoh dari sumber daya alam. Kalau sumber daya alam ini kan berhubungan dengan komposisi ya, komposisi dalam pembuatannya. Kalau yang berhubungan dengan sumber daya manusia adalah apa? Kualitas mental dari manusia yang akan membuat produk-produknya. Bahan-bahannya juga harus sesuai. Yang kedua, penentuan waktu proyek. Penentuan waktu proyek itu juga harus mempertimbangkan faktor-faktor. Faktor-faktornya adalah salah satunya adalah penentuan waktu dan pengenalan produk, kesiapan teknologi, kesiapan pasar, dan persaingan dalam penawaran produk. Ini juga berhubungan dengan segmentasi pasar yang ada di luar. Kalau produk sudah jadi, otomatis nanti akan dipasarkan kepada customer atau pelanggan. Sekian dulu dari saya karena materinya sudah habis. Saya harap di pertemuan minggu ketiga ini kalian sudah mempunyai catatan ya. Nanti bisa dilihat lagi videonya, dicatat lagi materi-materi yang sudah saya tulis pada PPT. Dan jangan lupa untuk kalian absen di kolom komentar dan juga subscribe di channel YouTube-nya SMK Mitra Karya Mandiri. Mohon maaf apabila pada pertemuan kali ini banyak kesalahan yang saya lakukan ya. Semoga pada pertemuan berikutnya bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.